perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra. Di sini saya akan melaksanakan presentasi untuk memenuhi tugas akhir semester. Dari presentasi yang saya buat yaitu saya menganalisis fenomena PT Unilever Indonesia dalam membangun keterkaitan yang berkelanjutan. Di slide pertama ada latar belakang. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan ini, perusahaan tidak hanya diuji oleh kampanyenya, kemampuannya untuk bertahan dan berkembang, tetapi juga oleh kemampuannya untuk membangun keterkaitan yang berkelanjutan dengan lingkungan sekitarnya. Fenomena ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika bisnis saat ini, di mana keberlanjutan bukan sekedar tanggung jawab sosial, tetapi juga kunci keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Tujuan pertama ini adalah untuk menyajikan secara komprehensif profil PT Unilever Indonesia, mengungkapkan sejarah, visi, misi, dan nilai-nilai inti yang mendasari operasional perusahaan. Tujuan kedua yaitu menyorot stakeholder yang terlibat dalam ekosistem perusahaan dan menganalisis hubungan engagement yang dibangun oleh PT Unilever Indonesia dengan mereka. Dalam rangka mencapai tujuan ketiga, makalah ini juga akan mengevaluasi efektivitas dari hubungan stakeholder yang telah dijalin, menelusuri dampak positif yang dihasilkan, dan menilai sejauh mana keterkaitan tersebut bersifat berkelanjutan. Di slide kedua ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana profil PT Unilever Indonesia. Yang kedua, siapa saja stakeholder dan bagaimana hubungan engagement dari PT Unilever Indonesia. Yang ketiga, bagaimana efektivitas dari hubungan stakeholder yang dijalin PT Unilever Indonesia. Selain rumusan masalah, ada tujuan makalah. Tujuan makalah yang pertama yaitu bagaimana profil PT Unilever Indonesia. Yang kedua, siapa saja stakeholder dan bagaimana hubungan engagement dari PT Unilever Indonesia. Yang ketiga, bagaimana efektivitas dari hubungan stakeholder yang dijalin PT Unilever Indonesia. Di slide selanjutnya, profil PT Unilever. Unilever Indonesia sejak 5 Desember 1933 telah mengalami pertumbuhan signifikan, menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia, dengan beragam produk seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Rinso, Molto, Sunlight, dan banyak lagi. Unilever Indonesia senantiasa menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Perusahaan ini pertama kali melibatkan publik dalam pemilikan sahamnya pada tahun 1981 dan resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Berkantor pusat di Tangerang, Unilever Indonesia kini memiliki lebih dari 40 merek dan mengoperasikan 9 pabrik di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Semua pabrik dan produk mereka telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan lebih dari 4.000 karyawan yang berkontribusi, Unilever Indonesia menganggap karyawan sebagai aset penting. Keberlanjutan bisnis mereka didasarkan pada tujuan mulia yang telah menjadi landasan selama lebih dari 87 tahun. Unilever berkomitmen untuk menjadikan kehidupan berlanjutan sebagai hal yang biasa, menciptakan masa depan yang lebih baik melalui produk-produknya dan kampanye yang menginspirasi masyarakat untuk mengambil tindakan kecil yang dapat mengubah dunia. Sejarah Unilever. Unilever Indonesia didirikan pertama kali pada 5 Desember 1933 dengan nama Levers Fabriken NV di daerah Angke, Jakarta Utara. Pada 22 Juli 1980, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Unilever Indonesia. Berdasarkan Akta Nomor 171 dari Notaris Nyai Kartini Muljadi Esa, perubahan nama kembali terjadi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan Akta Nomor 92 Notaris Publik Bapak Mudofir Hadi SH, perubahan ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor C2149HT0104 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 2620 tanggal 15 Mei 1998. Pada tanggal 22 November 2000, Unilever Indonesia melakukan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan PT Anugrah Lever, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur,
perkembangan pemasaran dan penjualan produk seperti kecap, saus, cabai, dan saus lainnya seperti Bango di bawah lisensi perusahaan. Visi misi Unilever. Visi dari PT Unilever Indonesia yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi dari PT Unilever Indonesia yaitu bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh dua kali lipat, mengurangi dampak terhadap lingkungan, dan meningkatkan dampak sosial. Stakeholder dan hubungan engagement dari PT Unilever Indonesia, karyawan, yaitu sebagai perusahaan global dengan merek yang tersedia di sekitar 190 negara, PT Unilever berinteraksi dengan jumlah besar pemangku kepentingan setiap hari di ranah internasional maupun Indonesia. Berikut merupakan berbagai stakeholder PT Unilever disertai cara berinteraksi dengan kelompok stakeholder tersebut. Unilever merupakan kelompok yang terdiri dari 1.270 orang individu berbakat yang terbesar di lebih dari 100 negara. Mereka berkontribusi dengan keterampilan dan waktu mereka di berbagai lokasi seperti kantor, pabrik, laboratorium, penelitian tujuh, dan pengembangan serta perkebunan teh, menjaga keterlibatan dan informasi mereka menjadi faktor kunci keputusan bersama. Berbagai cara telah diterapkan oleh Unilever untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berbagai pandangan mereka. Survei tahunan bernama Univoice menjadi alat utama untuk memahami sentimen karyawan. Pada tahun 2002, sekitar 96.000 individu berpartisipasi dalam survei ini. Tingkat keterlibatan yang tinggi berhasil dipertahankan, mencapai 81% di kantor dan 84% di pabrik, menempatkan Unilever di posisi teratas dalam kategori keterlibatan karyawan jika dibandingkan dengan standar industri. Efektivitas dari hubungan stakeholder yang dijalin dari PT Unilever Indonesia, yaitu kerjasama pemerintah. PT Unilever terlibat secara langsung dengan pemerintah, regulator, dan legislator, serta berpartisipasi dalam asosiasi perdagangan untuk mendukung bentukan undang-undang dan peraturan. Yang kedua, kemitraan dengan pemasok dan inovasi produk PT Unilever menciptakan hubungan yang kuat. Lebih dari 52.000 mitra, pemasok, dan pemasok strategis melalui program kemitraan dengan tujuan. Yang ketiga, keterlibatan dalam LSM dan komunitas. Keterlibatan dengan LSM komunitas menjadi fokus untuk mewujudkan komitmen keberlanjutan perusahaan. Unilever berhasil menghubungkan model 15 bisnis inovatif, teknologi digital, dan dukungan. Yang keempat, komitmen pada ilmuwan, pengetahuan, dan penelitian. PT Unilever menunjukkan efektivitas dengan berkomitmen pada investasi dalam sains dan penelitian ilmiah. Posisi yang kuat dalam sains dan integritas menggarisbawahi prinsip-prinsip seperti ketahanan, objektivitas, dan keterlibatan transparan dalam berinteraksi dengan komunitas ilmiah. Analisis stakeholder PT Unilever berdasarkan analisis menggunakan teori stakeholder relationship management di atas. PT Unilever Indonesia menunjukkan efektivitas dalam menjalin hubungan dengan stakeholdernya dengan menerapkan berbagai prinsip SRM seperti pemahaman stakeholder, prioritas stakeholder, engagement, dan komunikasi kolaborasi dan kementerian, serta evaluasi dan pengukuran. Upaya-upaya ini memungkinkan PT Unilever untuk membangun hubungan positif dan saling menguntungkan dengan stakeholdernya, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, efektivitas hubungan stakeholder PT Unilever tercermin dari berbagai upaya dan inisiatif yang dilakukan untuk memelihara keterbukaan, keterlibatan, dan kolaborasi yang positif dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis menggunakan teori stakeholder relationship management di atas, PT Unilever Indonesia menunjukkan efektivitas dalam menjalin hubungan dengan stakeholdernya dengan menerapkan sebagai prinsip SRM. PT Unilever untuk membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan stakeholdernya
yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, efektivitas hubungan stakeholder PT Unilever tercermin dari berbagai upaya dan inisiatif yang dilakukan untuk memelihara keterbukaan, keterlibatan, dan kolaborasi yang positif dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Asri Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.